Selamat siang Bu Ros, perkenalkan nama saya Cindy Angela Halim dari kelas XIK2. Hari ini saya akan menjelaskan soal tentang pendapatan nasional. Nomor 1, ada 6 konsep dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pertama PDB, Produk Domestik Bruto. Rumusnya adalah PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung ekspor dikurang impor. Kedua ada PNB, Produk Nasional Bruto. Rumusnya adalah GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan WNA dalam negeri. Ketiga ada Produk Nasional Neto atau PNN. Rumusnya yaitu PNN dikurang PNB dikurang penyusutan atau depresiasi. 4. PNN atau NNI, pendapatan nasional neto atau net national income. Rumusnya adalah NNI sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. 5. Pendapatan persorangan PP atau personal income PI. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment ditambah bunga yang diterima dikurang dalam kurung pajak perseroan ditambah laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi. Keenam adalah pendapatan disposable PD atau disposable income DI. Jadi rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Jawabannya salah, karena semua pendapatan dari produk di dalam wilayah suatu negara, baik warga sendiri atau warga orang asing. B. Jawabannya salah, karena GNP rumusnya adalah GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan WNA dalam negeri. C. Jawabannya salah, karena pendapatan yang diterima oleh setiap orang sebelum dikurangi pajak. Nomor 2D, jawabannya benar.
Nomor 7. Urutan yang pertama adalah A, kedua C, ketiga D, keempat B, kelima E. Nomor 9. Jelaskan 5 faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Pertama, pertumbuhan output atau PDP real. Makin cepat ekonomi memproduksi barang atau jasa. Kedua, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Ketiga, produktivitas dan kualitas SDM yang bisa dilihat dari pendidikan, keterampilan, kesehatan yang memerlukan kualitas pekerja yang baik. Keempat, akumulasi modal dan teknologi. Kelima, stabilitas makro dan kebijakan. 10A. Kurva Lorenz dilihat dari hubungan antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase pendapatan total yang diperoleh penduduk dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Kalau untuk kurva indeks diukur dari mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di sebuah negara, mengukur ketidaksetaraan ekonomi, dan mengukur distribusi kekayaan. B. Buatlah satu perbandingan distribusi pendapatan dari dua negara, kemudian gambarkan kurva Lorenz-nya. C. Sebutkan 5 faktor yang menjadi penyebab kesenjangan ekonomi yang dimaksud. Pertama, ada kondisi demografi yang berkaitan dengan kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk. Kedua, kondisi pendidikan. Ketiga, kondisi ekonomi. Keempat, kondisi kesehatan. Dan kelima, kondisi infrastruktur.
Sekian dari video penjelasan saya, terima kasih.